bab yang akan disampaikan. Nah, sebenarnya mungkin agak aneh kenapa bab 56 juga dilibatkan. Jadi sebenarnya bab 120 121 yang akan saya sampaikan ini. Cuman hanya masing-masing hanya satu ini saja, hanya satu apa namanya? Hanya satu hadis dalam bab 120 dan juga bab 121. Dari itu dilibatkanlah bab 56. Sebenarnya jumlah hadis dalam bab 56 ini banyak sekali, tapi yang diambil hanya beberapa saja. Jadi 4 hadis saja kurang lebih. Dan juga ayat-ayatnya berhubungan di bab 56 tadi. Ya, jadi hanya ada di bab 56 tadi. Boleh nanti kita bacakan berikut ayat-ayat yang berhubungan tentang dari bab 56 tadi. Silakan, ada yang hendak membacakan? Ya, silakan. Boleh. Siki boleh. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalafa adha'u as-salah wattaba'u syahawatu fasawfa yalakuna dia illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlimuna syai'a. Allah Ta'ala berfirman, kemudian mereka digantikan oleh sesuatu angkatan kaum atau golongan yang meninggalkan sholat dan memperturutkan keinginan nafsu, maka oleh sebab itu mereka akan menemui kebinasaan, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Maka mereka itu akan memasuki surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Baik. Maryam 29-60. Oh, ini surat. Baik. Iya, ini surat. Saya baru karena ini surah, kan ini ayat yang berhubungan. Jadi ada baiknya kalau teman-teman mau baca boleh, silakan dibuka Al-Qur'annya. Takutnya salah ya si kalimatnya, kata-katanya, panjang pendeknya, biar lebih tepat dan juga takutnya terjemahan ini agak kurang pas juga gitu ya. Jadi boleh dibuka sambil buka Al-Qur'annya, boleh digawainya juga silakan ya. Baik, itu ayat yang pertama. Nih, nanti yang berikutnya aja sedikit. Apa? Iya. Iya. Ayat berikutnya Quran surah Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Ada yang hendak membacakan? Silakan. Al-Qasas 79 sampai 80. Boleh. Boleh. Bapak sih 79, oke. Ya. 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Jelas, oke. Jelas. Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ya. Artinya mau dibacain Hasbi atau saya saja? Boleh saya juga. Bebas. Baik, maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar.
secara tersirat bahkan tersurat ya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa yang bisa berkata itu adalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, yang artinya gak akan kayaknya kalau misalnya kita tidak berilmu bisa berkata-kata pada hal tersebut begitu ya, untuk melihat bahwa pahala ternyata seluar biasa itu begitu. Dan terakhir kalau surah At-Takatsur ayat 8, ini saya saja yang baca. Kagok soalnya. Tumalatus alunna yauma izin anin naim. Juga Allah Ta'ala berfirman, kemudian pada hari itu, yakni hari kiamat, sesungguhnya engkau semua akan ditanya tentang kesenangan di dunia. Quran Surah At-Takatsur ayat 8. Begitu ya. Baik, nah satu lagi itu berarti Quran Surah Al-Isra ayat 18. Barangkali ada yang hendak membacakan, boleh. Quran Surah Al-Isra ayat 18. Boleh, Reka. Boleh, Kang. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Itu dia. Ini mungkin jadi pertanyaan kita juga ya. Nggak jadi pertanyaan, jadi teguran juga kalau misalnya kita perasaan ibadah saya nggak oke-oke banget. Tapi auto kayak raya. Harusnya kita curiga, jangan-jangan ada yang salah dari diri kita, begitu ya. Baik, kita akan mulai masuk ke hadis. Bab 56, keutamaan lapar, hidup sederhana, cukup dengan sedikit saja dalam hal makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Dari ketentuan-ketentuan badan, serta meninggalkan kesyahwatan-kesyahwatan, atau keinginan-keinginan jasmaninya. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Ini hadisnya ada yang saya ambil agak acak gitu ya. Ada juga yang memang karena ini berkaitan dengan pakaian-pakaian gitu sih, bab 120 121 ini hanya dua bab yang hanya dua hadis yang di luar pakaian. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qala tidak terlihat ya. Qala wa Aisyah radhiyallahu anhu qala ma syabaha alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ya itu dia pokoknya ya. Artinya itu agak delay tadi, maaf ya guys nggak kedengeran. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha katanya tidak pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari roti gandum selama 2 hari terus menerus. Keadaan demikian ini sampai beliau sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya. Muttafaq alaih. Artinya kita dapat melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hidupnya sederhana dan juga beliau bahkan hingga meninggal pun begitu ya, beliau masih menjaga gaya hidup seperti itu gitu. Padahal kalau mau lebih dari itu pun beliau pasti mampu gitu. Namun beliau tidak memilih untuk berkenyang-kenyang, tapi memilih untuk ya seadanya aja gitu. Baik, berikutnya silakan barangkali ada yang hendak membacakan. Ini sebenarnya agak sulit ketika saya copy paste juga. Jadinya acak-acakan si huruf Arab. Jadi boleh dibacakan langsung si artinya saja. Boleh. Enggak, Radit. Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah pernah berkata, demi Allah, hai anak saudaraku, sesungguhnya kita melihat ke bulan sabit. Kemudian timbul pula bulan sabit. Kemudian timbul pula bulan sabit. Jadi 3 bulan sabit yang berarti dalam 2 bulan lamanya. Sedang di rumah-rumah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada nyala api. Saya, yakni Urwah, berkata, hai bibi, maka apakah yang dapat menghidupkan Anda sekalian? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, 2 benda hitam, yaitu kurma dan air belaka. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa tetangga dari kaum Ansor. Mereka itu mempunyai beberapa ekor unta manihah. Lalu mereka kirimkan air susunya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberikan minuman itu kepada kita. Hadis muttafaq alaih.
Insyaallah ya. Baik, di sini dapat dilihat juga bahwa disampaikan bahwa bahkan hingga bisa disebut 2 hingga 3 bulan Rasulullah SAW tidak memasak gitu ya, dapurnya tidak ngebul gitu kalau bisa kita sebut seperti itu. Dan ternyata disampaikan ketika ditanya, lalu apa yang membuat kamu tetap hidup begitu selain oksigen katanya, yaitu 2 benda hitam, yaitu kurma dan air belaka. Artinya kurma ini bisa menjadi sebuah makanan, jaminan makanan yang tidak akan busuk dan juga apa ya, awet lah. Kan ada hadisnya juga bahwa satu rumah yang ada kurma di dalamnya maka dia tidak akan kelaparan, karena kurma ini ya tidak seperti buah apel, jeruk dan buah-buah lainnya, dia awet gitu. Kan dalam salah satu buku yang saya baca judulnya Kebun Al-Quran, jadi si penulis ini merumuskan bahwa kebun itu harusnya berdasarkan landasan Al-Quran sesuai dengan jumlah-jumlah ayat yang ada, yang disampaikan dalam Al-Quran. Misalnya disampaikan ayat tentang kurma itu 120 kali begitu. Kemudian tentang buah tin kemudian jadi 80 kali. Jadi nanti diseragamkan kayak persentasenya itu disesuaikan dengan jumlah ayat yang menyebutkan kata-kata tersebut gitu. Nah, dia kemudian mengasosiasikannya dengan yang namanya mie gitu ya. Dulu tuh mie instan itu tuh tidak pernah masuk ke sembako, ke 9 bahan pokok. Teman-teman kalau cek sembako juga sebenarnya kornet, mie instan tuh nggak masuk. Yang lebih masuk tuh kayak misalnya singkong gitu ya. Pokoknya bahan-bahan tani gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, makanan-makanan seperti mie instan pun bahkan bisa jadi makanan pokok kita gitu. Yang artinya dia tuh bilang bahwa sebenarnya kita nggak harus makan nasi terus kok gitu. Bisa kok kita mengubah kebiasaan makan nasi ini jadi makan kurma aja. Jadi nggak usah makan nasi gitu. Sebuah pemikiran yang menarik, namun ketika dihubungkan dengan kultur kita gitu jadinya agak berbeda. Nggak mungkin dong kita makan opor di banjurnya pakai kurma, kan nggak mungkin ya. Kurma terus dibanjur opor kan nggak mungkin. Nasi mah tetap harus ada, kupat tetap harus ada, karena udah dari dulu kita makan kupat dan nasi. Tidak mungkin tiba-tiba jadi kurma. Cuman kurma bisa jadi salah satu strategi yang tepat nih untuk menghilangkan kelaparan, karena ketimbang ngasih nasi bungkus saja yang mungkin hanya tahan 1 hari, mending ngasih kurma karena dia bisa tahan selain sunnah gitu ya, di luar kesunahan dan seterusnya, tapi si kurma ini bisa mempertahankan rasa lapar kita untuk beberapa waktu ke depan. Setidaknya ada kandungan-kandungan manisnya juga gitu ya, dan juga ini jaminan dari Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kurma ini bisa menjamin kita dari rasa lapar gitu intinya. Begitu, dan disampaikan juga ini secara tersirat. Ini karena saya tidak melihat dari buku kitab Riyadhus Shalihin yang biasa ada di RLU, jadi saya tidak menemukan ininya, makna-maknanya. Cuman secara tersirat kita juga bisa melihat bahwa tetangga dari kaum Ansor ini menyediakan gitu ya, providing food for Rasulullah juga gitu. Artinya ini harusnya bisa kita optimalkan juga nih untuk berbagi pada tetangga gitu ya. Begitu kurang lebih. Itu hadis nomor 490. Terima kasih Radit sudah membacakan. Berikutnya hadis nomor 497. Barangkali ada yang hendak membacakan. Haris nih, yang belum ada. Boleh Kang Rekat dulu juga boleh. Tapi kalau dari yang lain tadi siapa ya? Boleh. Derry belum nih? Boleh. Haris juga boleh. Haris dulu deh, Haris. Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, radhiyallahu anha mengeluarkan untuk kita, maksudnya agar kita dapat melihatnya, sebuah baju dan sarung kasar. Lalu ia berkata, sorry. Maaf ya. Sekedap. Ini dia. Ya. Lalu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan kedua pakaian ini. Muttafaq alaih. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa ini kita udah mulai masuk tentang pakaian-pakaian ya. Jadi disebutkan bahwa sebuah baju dan sarung kasar. Ini artinya Rasulullah SAW ketika dicabut ruhnya pun ia mengenakan kedua pakaian yang bisa disebut baju dan sarung kasar. Ini secara tersirat dapat menunjukkan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ini menarik sih sebenarnya ketika seorang pemimpin begitu ya, pemimpin besar begitu, tidak
menunjukkan atau bahkan tidak memperlihatkan kekayaannya dalam tanda kutip gitu. Bahkan memang tampaknya lebih memilih gaya hidup seperti itu gitu. Sehingga mereka yang berada di kaum menengah ke bawah misalnya merasa relate gitu. Kan kalau misalnya Rasulullah meninggal dalam keadaan ini gitu ya, pakaiannya bagus gitu. Jadinya kurang relate untuk yang menengah ke bawah gitu kesebutnya, untuk ekonomi rendah tuh. Tapi dengan Allah mendesain seperti ini gitu jadinya lebih lebih terkoneksi gitu. Dan jadinya yang dalam tanda kutip merasa kaya raya harusnya tersadarkan bahwa tidak seharusnya gitu ya mempunyai pakaian-pakaian yang bagus ketika meninggal, apalagi ketika hidup gitu. Bahkan Rasulullah ketika hendak meninggal pun pakaiannya yang sederhana aja, itu baju dan juga sarung yang kasar begitu. Baik, terima kasih Haris atas penyampaiannya. Silakan Dery, ada Dery. Hadis nomor 515. Silakan dibaca nih Dery, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Umamah, yaitu Iyas bin Sa'labah al-Ansari al-Haris radhiyallahu anhu. Katanya, para sahabat Rasulullah SAW pada suatu hari menyebutkan di sisi beliau itu tentang hal dunia, yakni perihal kesenangan, kekayaan, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah engkau semua mendengar, tidakkah engkau semua termasuk keimanan, yakni takahul. Ya, riwayat Abu Dawud. Al-Bazazah dengan muahada dan dua zal yang mujamah, artinya ialah keadaan yang serba kusut dan meninggalkan pakaian yang indah-indah. Adapun takahul dengan qaf dan ha, maka para ahli lughat mengatakan bahwa orang yang bertakahul ialah orang yang kulitnya karena keadaan hidupnya yang serba kasar dan meninggalkan kemewahan dalam segala hal. Nuhun. Baik, hatur nuhun. Tinggal aku semua. Itu termasuk ini. Baik. Al-Bazazah dengan Mbak Muwahadah dan dua zalim dan serba kusur dengan pakaian ini. Baik. Jadi disampaikan bahwa di sini Al-Bazazah itu dengan Mbak Muwahadah dan dua zal, ini membingungkan ya. Yang mujamah artinya keadaan yang serba kusut dan meninggalkan pakaian yang indah-indah. Adapun takhul dengan qaf dan ha, maka para lughat mengatakan bahwa orang yang bertakhul. Dan kering kulitnya karena keadaan hidupnya yang serba kasar maka kemewahan dalam segala. Baik. Ini dari sini kita dapat melihat juga bahwa Rasulullah menunjukkan begitu ya bahwa hal yang berkaitan dengan bazazah tadi itu, dan bazazah ini ternyata termasuk keimanan gitu ya, bahwa ia menyambung dengan keimanan karena mungkin sederhananya ia berkarakter dan juga bersifat tidak muluk-muluk alias menerima apa yang ada dan juga jadinya tidak berandai-andai pada dunia gitu jadinya, sehingga apa mungkin si fokusnya itu jadinya tidak hanya pada dunia saja begitu. Kemudian juga dapat dilihat di sini bahwa memang bazazah ini termasuk ke dalam keimanan karena perlu keqanaahan begitu ya untuk mempunyai keimanan yang kuat pula gitu. Jadi tidak bisa hanya sekadar ininya saja, hanya sekadar iman saja, tapi masih ingin mempunyai suatu hal yang indah-indah seperti pakaian indah dan seterusnya. Maka dari itu mungkin itu salah satu caranya untuk menjadi pribadi yang beriman begitu dalam tanda kutip, itu dengan meninggalkan pakaian yang indah-indah tadi, al-bazazah tadi. Baik, hadis berikutnya. Nah, ini kita akan mulai masuk ke bab 120. Sunnahnya meninggalkan yang tinggi-tinggi. Jadi yang seperti saya bagus ya, yang pendek-pendek, bukan ya. Berbeda ini. Dalam hal berpakaian karena maksud merendahkan diri. Nah, ini maksudnya bertinggi-tinggi dalam berpakaian. Silakan ada yang hendak membacakan. Nah, ini saya saja deh. Dalam hadis nomor 799 dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan keindahan pakaian karena dengan maksud merendahkan diri kepada Allah,
padahal ia kuasa untuk menggunakannya. Maka ia akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan disaksikan oleh kepala sekalian makhluk, yakni di hadapan orang banyak, sehingga Allah akan menyuruhnya supaya memilih pakaian apa saja yang ia ingin mengenakannya dari berbagai pakaian keimanan. Jadi di sini ditunjukkan bahwa kalau misalnya ternyata sebenarnya kita mampu loh untuk beli barang yang heels gitu ya misalnya dalam berpakaian, tapi kita memilih mengenakan pakaian yang udah biasa-biasa saja begitu. Maka ia akan dipanggil oleh Allah, bahkan mungkin bisa disebut seperti catwalk gitu ya, dengan pakaian-pakaian indah di surga nanti begitu. Apa saja yang ingin dia kenakan dari berbagai pakaian keimanan gitu. Jadi nanti bahkan ditunjukkan gitu sih pakaian-pakaian yang hendak dikenakannya gitu. Artinya memang meninggalkan dengan berpakaian ini bukan berarti dengan sengaja mengenakan pakaian yang kotor dan lusuh gitu ya intinya. Karena kan Allah pun mencintai keindahan. Jadi kalau misalnya maksudnya adalah merendahkan diri kepada Allah, maka itu akan lebih baik gitu. Jadi bukan berarti pakaian yang tidak dicuci berhari-hari lalu digunakan dan dipakai secara terus-menerus gitu, enggak gitu ya. Maknanya jadi mungkin kadang ada beberapa hal yang kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja gitu. Ada hadis-hadis juga yang mendukung yang perlu kita pahami maknanya agar ini tuh jadinya berintegrasi gitu. Jangan sampai kita berpikir disampaikan memang benar bahwa meninggalkan keindahan pakaian, tapi bukan berarti kita jadi pakaiannya berkotor-kotor gitu. Tapi harus dipahami makna juga bahwa kita harus maksudnya adalah merendahkan diri kepada Allah gitu ya. Tujuan utamanya. Itu dari bab 120. Bab 121 yaitu sunahnya bersikap sedang alias sederhana dalam pakaian dan jangan merasa cukup dengan apa yang menyebabkan celananya yang tidak ada kepentingan atau tidak ada tujuan syara untuk itu. Baik. Silakan yang mau membaca hadisnya. Oh ya, Rojak. Oh, ini tuh Fathu Rozak ya. Jak, bangun Jak. Tidak, aku aja deh. Udah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 100 dari Amir bin Shu'aib dari ayah dari akinya radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai kalau melihat bekas kenikmatannya atau hambanya itu dengan jalan menunjukkan keindahan dan kesempurnaannya dalam berpakaian, makan, berumah tangga, dan lain-lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Baik, atur nuhun Syidki. Sungguhnya Allah itu mencintai kalau melihat bekas kenikmatannya atas hambanya dengan jalan menunjukkan keindahan dan kesempurnaan dalam berpakaian, makan, berumah. Baik, karena tadi saya tidak baca pemaknaannya, mungkin kalau teman-teman ada yang sudah membaca atau sedang memegang buku hadis tersebut boleh disampaikan barangkali tentang ini, karena mungkin nggak kontradiktif ya, cuman agak bukan tidak berkesesuaian dengan yang hadis sebelumnya, tapi kalau yang ini saya agak kurang nangkep aja mungkin ya lebih ke depannya. Seperti misalnya dengan jalan menunjukkan keindahan dan kesempurnaan dalam berpakaian. Nah ini keindahan dan kesempurnaannya ini berarti bermakna kalau bisa indah ya indah saja atau gimana gitu. Mungkin Kang Reka bisa bantu. Sejujurnya saya belum begitu paham tentang hadis nomor 800 ini, Kang. Atau yang lain barangkali ada yang sedang memegang hadisnya, saya coba cari juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sempat baca bukunya kemarin sih, tapi bukunya di masjid, sedangkan saya di rumah sekarang. Jadi kandungan dari hadis ini tuh dua. Yang pertama adalah tentang senangnya Allah ketika hambanya itu menggunakan apa yang telah Allah karuniai pada dirinya, gitu. Jadi yang pertama itu Allah senang kalau misalkan Akbar dikasih baju, dikasih makanan, ya sudah ada tuh karunia Allah yang telah Allah beri kepada dirinya saat ini, maka dipakai atau dimakan. Nah itu maka Allah senang tuh, disyukuri artinya oleh kita.
Nah, kandungan keduanya, ya, mungkin ini di luar topik hari ini. Allah tuh, Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan bagi kita untuk bersilaturahmi. Nah ini itu yang ada dalam buku syarahnya. Maksudnya perhatiannya maksud silaturahmi ini adalah tentang kalau misalkan kita nih gimana bilangnya, rumah tangga dan lain-lain, maksudnya ya saya anggapnya kalau misalkan tentang silaturahmi ini adalah ketika memang kita bisa bersilaturahmi dengan istilahnya beramal dengan bersyukur terhadap apa yang telah Allah karuniakan seperti pakaian atau makanan gitu ya. Baik. Itu seperti itu. Baik. Tunuhun mereka. Baik. Jadi sederhananya analoginya ya, kita akan senang ketika melihat ternyata orang tua kita menggunakan apa yang kita belikan atau berikan kepada mereka misalnya. Sehingga begitupun Allah pun begitu gitu. Senang ketika melihat hambanya dapat menggunakan secara optimal kenikmatan yang diberikan kepada beliau gitu, kepada orang tersebut gitu, atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Begitu kurang lebih. Mungkin itu keempat hadis yang ke-6 ya, ke-6 hadis yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf saya baru bergabung sekarang, semoga kedepannya bisa terus berlanjut bergabung. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga tidak lupa dengan mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dapat saya sampaikan, semua yang benar hanya dari Allah, semua yang kurang tepat tentu dari Akbar Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanya jawab. Oh iya, saya lupa. Saya silakan, ada tanya jawab boleh ya? Saya lupa ya. Ya makanya fungsi moderator adalah memastikan bahwa tanya jawabnya terjalan gitu kan. Kalau saya yang bikin, saya yang mimpin, gimana saya? Ya enggak? Gitu, jadi ya boleh tanya jawab. Iya benar. Nanti kita silakan Emang sistemnya mandiri baik. Iya betul. Emang independen gitu memang konsepnya ya. Saya cuma ngingetin doang sih, tapi sebenarnya saya nggak ada. Ntar loh, saya lagi mikir pertanyaan apa ya. Kalau mau ada pertanyaan boleh ya. Nanya sih. Tidak ada juga. Aku bingung. Soalnya materinya ya pakai pakaian yang sederhana gitu kan. Iya. Materinya sederhana juga sih sebenarnya. Tidak gimana ya? Untung bahasnya pakaian ya, bukan makanan. Cuma ada yang tentang makanan ada. Jadi kan ada yang tentang bertahan hanya dengan 2 benda hitam, kurma dan air katanya. Jangan diperjelas. Harusnya ya. Haruslah. Oke. Bagaimana, ada pertanyaan? Saya tidak. Saya tunggu. Jadi mungkin menyampaikan kembali tentang 2 bab ini. Jadi Silakan. Rasa fanatik atau suka sekali dengan hal-hal duniawi itu justru tidak Allah senangi. Akan tetapi kalau misalkan Allah sudah beri, terima. Gitu. Iya. Benar. Jadi itu 2 bab yang sama-sama sebetulnya sinkron, bukan satu hal yang berbeda, bukan satu hal yang kontradiktif. Begitu. Yap, betul. Menarik. Dan yang penting sih jangan sampai maksakan
pakai baju bagus tapi tidak ada gitu ya, apalagi kayak gitu. Bahkan yang ada saja dianjurkan untuk tidak menunjukkan, apalagi yang tidak ada jangan sampai memaksakan. Baik, kalau sudah ada pertanyaan, senang sekali pada hari ini dapat berjumpa kembali. Semoga dapat lebih konsisten lagi saya juga begitu dalam menyampaikan, dalam mengikuti kajian-kajian ini. Meskipun memang Microsoft Teams agak menyulitkan hidup kita ya, susah gitu ngertinya saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.